Oke, di video kali ini kita akan membahas cerita manga Boruto chapter 71. Manga Boruto chapter 71 berjudul Gangguan atau Penghalang. Cerita dimulai di markas Code dan Aida. Code mengayunkan cakarnya ke arah Amado. Code berniat membunuh Amado dengan cakarnya. Amado terlihat gugup berkeringat. Bug yang melihatnya dalam hati mengatakan, bahkan sang ilmuwan jenius Sanzu Amado pun tak berdaya di tangan mereka. Code pun mengucapkan selamat tinggal kepada Amado. Namun Amado kemudian mengajak Aida untuk membicarakan soal Kawaki. Code pun menghentikan ayunan cakarnya dan melihat ke arah Aida. Aida menanyakan kepada Amado bahwa kenapa soal Kawaki. Amado menjawab, Kawaki adalah rencana rahasiaku. Jika Konoha mencoba membuangku seperti sekarang atau jika mereka memutuskan untuk melenyapkanku. Aida menanyakan mengenai apa maksud dari Amado karena dirinya tidak paham. Code mengatakan kepada Aida, hiraukan dia. Dia hanya menggertak karena putus asa, hanya mengulur waktu saja. Aida mengatakan kepada Code bahwa, Code, aku sedang berbicara dengannya. Jangan menyelah. Code mengatakan, ini bodoh. Kau mendengar ocehan omong kosongnya? Dia hanya memanfaatkanmu. Aida mengatakan, apa kau tak dengar? Aku bilang jangan menyelah. Code mengatakan, maaf, tapi dia juga ada di daftar balas dendamku. Kau sudah bilang padaku untuk tak menyentuh Kawaki. Kau tak berhak mengecualikan Amado juga. Aida kemudian menyuruh Daimon untuk menghentikan Code. Code berniat menyerang Daimon dengan cakarnya. Namun dirinya sendiri yang terkena cakarnya di bagian dahi. Itu karena jutsu istimewa milik Daimon. Daimon bisa memantulkan serangan. Code pun langsung menjauh dari Daimon dengan berpindah tempat melalui bekas cakarannya. Aida mengatakan kepada Code bahwa, Code, apa kau barusan menyerang adikku dengan niat untuk membunuhnya? Code mengatakan itu tuduhan yang kejam. Melihat kau yang menyerang lebih dulu. Aida mengatakan, aku sudah peringatkan. Jika kau akhirnya menjadi penghalang bagi kami, maka aku juga harus menyingkirkanmu. Code merasa tidak percaya dengan perkataan Aida jika dirinya adalah penghalang Aida. Amado mengatakan kepada Code bahwa, apa kau masih belum paham, Code? Aida sekarang punya undangan dari Konoha. Dia memiliki kesempatan untuk mendekati Kawaki. Tapi jika dia terus bekerja sama denganmu, itu akan merusak kesempatannya. Jadi tentu saja, kau akan jadi penghalang. Code mengatakan, diam kau Amado. Kau mau menipu Aida dan mengadu domba kami. Tapi itu tak akan berhasil. Amado mengatakan, menipu? Aku cuma bicara yang sebenarnya. Code lalu berniat menyerang Amado dan menyuruh Amado untuk menutup mulutnya. Namun Code dihalangi oleh Daimon. Code pun terpental. Daimon mengatakan kepada Code, kau bilang jangan, berhentilah melakukannya. Orang bodoh yang tak paham hal sederhana macam itu harus disingkirkan. Kau paham ini kan, Code? Sementara itu di Konoha, Naruto sedang berbicara dengan Shikamaru. Naruto menanyakan soal musuh yang baru saja dihadapi Shikamaru. Naruto mengatakan kepada Shikamaru, tak peduli siapapun dirimu, kau jadi terpesona padanya. Shikamaru mengatakan, aku yakin kita akan bertemu dengannya lagi. Lalu kalian akan melihatnya sendiri. Sasuke menanyakan apa sebenarnya dia itu. Relik cyborg seperti Code? Shikamaru mengatakan, aku tak tahu tepatnya. Tapi Amado pernah bilang kalau di antara cyborg yang dibuang, ada beberapa yang memiliki kekuatan jauh melebihi Jigen. Aida kemungkinan adalah salah satunya. Melihat Amado yang terkejut saat melihat dia. Dan lebih buruk lagi, sepertinya Aida bukan satu-satunya rekan Code. Di pertarungan tadi malam, ada seseorang yang dipakai oleh Code untuk membalas Kawaki saat dia terpojok. Itu bukan Aida. Aku yakin setidaknya ada satu lagi cyborg musuh. Sementara itu, di tempat Code mengatakan kepada Aida bahwa, hei Aida, Daimon bertingkah aneh sekali. Bisa tolong kau lakukan sesuatu? Aida mengatakan, aku berterima kasih padamu, Code. Sungguh, karena membebaskanku. Itu sebabnya aku membantumu mendapatkan kekuatanmu kembali. Tapi sekarang kita sudahi saja. Waktunya untuk mengakhiri ini. Code mengatakan, kau bercanda kan? Aku mencintaimu, Aida. Dari lubuk hatiku yang terdalam. Apa kau tak butuh lagi kekuatanku? Aida mengatakan, tidak, terima kasih. Mau perasaanmu itu sungguhan atau tidak, aku sudah muak. Aku tidak peduli dengan sikap melayani diri sendirimu itu. Daimon mengatakan, kau tak usah cemas soal kakak. Mau lawan Otsutsuki atau siapapun juga, aku pasti akan melindunginya. Code mengatakan, begitukah? Aida tak perlu dua satria bukan? Itu benar, hanya satu, aku. Aida mengatakan kepada Code, kau ini bicara apa? Kau membuatku takut.
Code mengatakan, maaf Daimon, tapi mari kita perjelas untuk semuanya. Siapa penghalang yang sebenarnya di sini? Sambil tersenyum, Daimon mengatakan, kau yang minta, kedengarannya menarik. Ayo kita coba. Bug dari kejauhan mengatakan kepada Code untuk hati-hati dengan telapak tangan Daimon. Bug menjelaskan kalau Daimon menyentuh orang lain dengan tangannya, baru serangannya akan terpantul. Aida merasa kesal dengan Bug karena membocorkan rahasia kekuatan Daimon. Dalam hati, Bug mengatakan, ini bagus, kemampuan Daimon memang merepotkan, tapi kau bisa menghadapinya kalau kau tahu rahasianya. Ditambah lagi, Code mendapatkan seluruh kekuatannya kembali, yang itu lebih kuat dari Jigen. Jika beruntung, mereka akan saling menghancurkan satu sama lain. Code akhirnya paham mengenai kekuatan Daimon. Code pun mengaktifkan segel karmanya dan menyerang Daimon dengan cakarnya. Namun Daimon berpindah ke belakang Code dan memukul Code dengan keras hingga menghancurkan lantai di bawahnya. Tak hanya itu, Daimon lalu menginjak punggung Code dengan kedua kakinya. Hal itu membuat Code merasa kesakitan. Kemudian Code berpindah ke atas Daimon menggunakan bekas cakarannya. Code berniat menyerang Daimon menggunakan tangan cakarnya sekali lagi. Namun Daimon menendang kepala Code hingga dia terpental menghantam dinding. Code pun tergeletak. Bug yang melihatnya merasa tidak percaya. Daimon mengatakan, sudah puas, kau memang sepertinya lebih kuat dari Jigen. Jadi Hokage ataupun Uchiha pasti bukanlah masalah. Tapi cuma itu saja. Siapa yang nomor 2 atau 3? Tak penting bagi nomor 1 sepertiku. Dalam hati Bug mengatakan, sial, Code tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya aku tak setuju untuk membangunkan Daimon. Kemudian Code berpindah ke samping Bug melalui bekas cakarannya. Aida mengatakan kepada Code, kabur, terserah, aku tak mengajarimu. Tapi jangan menghalangiku lagi. Dan kurasa kau sudah tahu ini, tapi aku bisa melihat semuanya. Jadi aku pasti bisa membunuhmu. Code mengatakan, aku punya misi untuk membesarkan pohon suci dan memetik buah cakranya, seperti yang diperintahkan Otsutsuki padaku. Aku akan memakannya dan menjadi Otsutsuki yang baru. Setelah aku menjadi Otsutsuki, kemampuanmu tak akan mempan padaku. Saat itulah aku akhirnya tahu perasaanku yang sebenarnya padamu. Apakah aku mencintaimu atau membunuhmu? Daimon kemudian menyerang Code, namun Code berhasil kabur dengan Bug melalui bekas cakarannya yang terhubung ke tempat lain. Serangan Daimon pun gagal mengenai Code. Kemudian Aida mengatakan kepada Amado bahwa, Amado, kau benar-benar licik. Bukan hanya kau selamat dari situasi tadi, tapi kau juga berhasil memisahkan aku dengan Code. Amado mengatakan, dan kau sendiri memutuskan ini kesempatan yang bagus untuk membuang Code, bukan? Itu sebabnya kau memihakku walaupun sangat samar. Aida mengatakan, jangan samakan aku denganmu. Aku hanya ingin mendengar seluruh ceritamu. Kalau ternyata hanya gertakan, aku juga tak ragu untuk membunuhmu. Amado mengatakan, Kawaki adalah senjata rahasiaku. Itu bukan gertakan. Itulah yang sebenarnya. Daimon lalu menaiki Amado dan memegang kepala Amado menggunakan tangan kiri dengan tidak sopannya. Aida mengatakan, Daimon cuma tidak sabar untuk membunuhmu, kau tahu? Jadi kalau kau tak ingin mati, aku sarankan kau mulai jelaskan sekarang. Amado mengatakan, Kawaki telah mendapatkan karmanya kembali dan juga mewarisi kemampuan Ishiki. Kekuatannya kemungkinan akan terus bertambah. Dan untuk sekarang, tak ada serangan pun di Konoha yang bisa melawan kekuatan Kawaki termasuk Sang Hokage. Kecuali aku. Aida mengatakan kepada Amado, kau menanamkan sesuatu. Kecuali aku. Amado mengatakan, kode perintah unik shutdown darurat yang hanya aku yang bisa memakainya. Mengawasi Kawaki adalah pekerjaan Konoha. Tapi ini menyangkut desa lain juga. Jadi dia prioritas nomor 1 Konoha. Artinya mereka tak punya pilihan selain mengandalkanku. Aida mengatakan, oke, kau mengambil keuntungan dari masalah yang kau buat sendiri dengan mengembalikan karma Kawaki. Terlebih lagi sejak awal, buat apa kau memasang fungsi darurat semacam itu padanya? Amado mengatakan, karena Jigen melarangnya. Bagi dia, menanam fungsi semacam itu pada wadah berharga itu tidak bisa diterima. Daimon dengan lantang mengatakan, tapi aku bisa mengajar dia tanpa susah payah. Aida mengatakan, seperti kata Daimon, dia bisa mengatasi kekuatan Kawaki. Dan kalau kau mati, mungkin Konoha akan harus mengandalkan kami berdua. Amado mengatakan, kau ada benarnya. Itu menarik, tapi fungsi shutdown itu hanya jaminan untuk melindungi posisiku di desa. Tujuanku yang sebenarnya itu berbeda, dan karma Kawaki sangat penting untuk mencapainya. Aida mengatakan, kau belum menjawab pertanyaanku, jadi cepat katakan atau ku bunuh kau. Amado mengatakan, akan kukatakan tapi ceritanya panjang. Ini hal yang juga harus kukatakan pada Konoha. Bisakah kau menunggu sampai kita di sana? Kau sebaiknya terima tawaran Shikamaru, Aida.
Seperti yang dia bilang, kalau kau mau menjalin hubungan dengan Kawaki, kau harus berpindah ke Konoha. Eida merasa malu. Ternyata Amado juga berpikiran sama dengan dirinya. Daimon menanyakan tentang pindah ke Konoha. Amado mengatakan, jangan cemas, aku akan jadi penengah. Karena kita juga harus beritahu mereka soal Daimon. Kalau begitu, kita ke Konoha sekarang. Sementara itu, Kot sedang pergi bersama Pak. Pak mengatakan kepada Kot, siang, kenapa kau mengajakku dan kita di mana? Kot mengatakan, aku menganggap itu menyelamatkanmu. Lebih baik daripada meninggalkanmu mati di sana, bukan? Pak mengatakan, jangan terus menyeretku dalam masalahmu. Kenapa jadi begini? Kot mengatakan, ini gara-gara Kawaki. Semuanya, dari awal hingga akhir. Si payah itu, aku sejak awal tak peduli padanya. Bagaimana dia sampai bisa jadi wadah yang layak? Kenapa tidak aku? Dan Eida juga. Dia sudah merebut semuanya dariku. Setiap saat, dia selalu merebut hal yang berharga bagiku. Akan kubunuh dia. Aku bersumpah semua hal yang berharga baginya, Hokage, teman-temannya, dan juga desa Konoha. Itulah cerita manga Boruto chapter 71. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di next video.